Serangan phishing ini sebenarnya serangan yang paling simpel ya istilahnya. Karena kan kelemahan biarpun teknologi sekuat apapun, kelemahannya masih di manusia. Jadi ini disebutnya kan social engineering. Gimana caranya biar orang secara aktif melakukan sesuatu agar bisa memberikan data tertentu kepada orang yang mengirimkan email itu. Kalau untuk Gmail sendiri sebenarnya kan attachment yang masuk ke Gmail itu biasanya selalu ada peringatan kalau misalnya itu udah di-scan untuk virus, malware dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita tetap ngeklik kan resiko yang punya email itu sendiri. Dan Google juga udah mengingatkan kalau beberapa jenis file itu tidak tersaring kalau misalnya itu mengandung malware. Misalnya kalau file itu ada passwordnya, dikasih password. Jadi ya serangan seperti ini di perkantoran pun kayak gitu. Target utamanya memang manusianya sendiri agar melakukan sesuatu gitu. Baik, artinya ini kembali lagi ke manusia yang menggunakannya seperti apa, kita harus terus waspada seperti itu. Iya. Namun seberapa besar kerugian dari pengguna di sini? Kita akan coba tanyakan kepada Pak Alphonse. Jadi begini, kalau dikatakan Google yang menjadi korban mungkin kurang tepat juga dari sisi sudut pandang bahwa untuk melakukan scam itu siapapun bisa menjadi korban. Pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia, lalu pengelola layanan, mereka hanya mengatasnamakan satu layanan. Dan sangat sulit, hampir tidak mungkin untuk memfilter email-email scam seperti itu. Dan ini sifatnya seperti satu social engineering. Jadi social engineering ini yang perlu kita ketahui sebagai penerima email, itu mereka memanfaatkan kelemahan manusia pada dasarnya adalah kalau misalnya kita panik, tergesa-gesa atau antusias, nah kita akan off guard. Sebenarnya dicari off guard-nya itu. Jadi kita off guard kalau terima emailnya Google ini, wah aku dapat undian dari Google. Lalu akan diharapkan mengikuti untuk langkah-langkah yang diberikan. Mengklik tautannya, lalu masukkan username dan password. Kalau untuk jumlah korbannya menurut perkiraan saya sih harusnya tidak terlalu banyak, tetapi kalau melihat dari jumlah usernya Gmail dan jumlah dan persentase, katakan keberhasilan 1% saja, cuman jumlah user 1 miliar, itu 100 juta user yang berhasil mencapai, kan 99% akan diblokir oleh Gmail. Dari situ 1% aja yang menjadi korban, ya cukup besar secara nominal ya, walaupun secara finansial tidak terlalu besar dari persentasenya. Baik, Pak Alphonse, kita tahu Gmail ini tersambung juga ke banyak aplikasi. Artinya seberapa besar kerugian apabila ternyata skema penipuan ini lalu bisa merugikan pengguna? Nah, hal ini yang menurut saya jauh lebih penting untuk diperhatikan oleh para pengguna internet dan pengguna layanan internet. Mengapa? Karena email ini merupakan kredensial dasar untuk menggunakan layanan lain. Jadi misalnya kita mau buka media sosial, Instagram, Facebook, atau mau e-commerce, Tokopedia dan lainnya, kita gunakan email. Nah, yang jadi masalah, kalau misalnya kita tertipu oleh phishing ini, lalu kita memasukkan username, password, dan kita tidak mengamankan dengan two-factor authentication, lalu email itu berhasil diambil alih. Jadi tanpa perlu mengetahui kredensial Instagram dan layanan-layanan lainnya, orang yang menguasai email tersebut bisa mengambil alih akunnya dengan melakukan metode forget password. Jadi proses mengambil alih akun akan sangat mulus jika berhasil mengambil alih email. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, kalau misalnya hal ini sudah terjadi, ya kerugiannya luar biasa. Anda punya akun Instagram dengan follower yang sangat banyak, itu akan diambil alih. Lalu kalau ada konfirmasi finansial yang lain, two-factor authentication masuk ke email, nah itu akan menjadi memberikan kerugian finansial yang sangat besar. Baik, kita akan beralih lagi ke Demis. Demis, kalau Anda menilai risiko pengguna itu sebesar apa kalau memang ternyata dia mengklik tautan yang ternyata adalah penipuan? Iya, tadi seperti kata Pak Alphonse, data pribadi sih sebenarnya. Karena kan email ini pintu masuk. Sekarang kan udah orang banyak yang males masukin password lagi berulang-ulang ke berbagai jenis layanan. Jadi ya udah kalau udah dia sign in-nya pakai Google, tinggal
klik Google-nya aja kan langsung masuk, biasanya di challenge kalau misalnya tapi kalau udah diaktifkan two step verification biasanya di challenge lagi, disuruh masukkan kode yang dari device tertentu. Kan sekarang kalau misalnya masuk ke akun Google dari komputer yang nggak pernah kita gunakan pasti di challenge, disuruh masukin password dari handphone kita atau perangkat apapun yang kita masukkan. Jadi risikonya sih akan sangat besar karena ya sekarang kan nggak semuanya menggunakan device ya, dan semuanya itu pintu masuknya biasanya pakai email Google kita, mau itu bank, mau itu e-commerce, dan aksesnya jadi ya bermacam-macam, dan itu bisa kemana-mana juga orang yang bisa menerobos data pribadi kita itu tadi.